Holala, pengagum alur cerita kembali lagi bersama Mimin di Donghua Movie. Dimana kali ini kita akan membahas alur cerita dari Wudong Qiankun season 4 yang sampai hari ini masih belum ada kabar kapan akan kembali tayang. Tapi sebelum lanjut, Mimin mau berterima kasih kepada kalian semua yang sudah mendukung channel ini. Semoga kalian selalu sehat dan mendapatkan rezeki yang melimpah. Dan bagi yang belum dapat jodoh, moga di tahun ini semua bertemu dengan jodohnya. Dan yang baru gabung, jangan sungkan untuk menekan tombol subscribe-nya ya, biar Mimin makin semangat membuat alur ceritanya. Di dalam deskripsi juga sudah ada playlist untuk kalian mulai dari awal mendengarkan ceritanya. Lengan berwarna darah langsung mendorong keluar dari kepompong energi. Dengan mata yang ganas, kepompong itu terbelah saat dia dengan perlahan berjalan-jalan keluar dari kepompong seperti mayat yang mengerikan. Seekor binatang buas seperti melolong keluar dari mulut boneka jiwa darah itu. Ketika gelombang suara menyapu keluar, bahkan menyentak gua besar sampai bergetar hebat. Setelah merobek kepompong energi, sosok boneka darah jiwa bergerak, berubah menjadi sosok darah buram saat ia bergerak maju. Dalam sekejap, Lindong melihat sosok darah itu muncul di depan matanya saat rantai raksasa dengan kejam mencambuk kepalanya dengan kekuatan yang sangat menakutkan. Setelah melihat ini, Lindong sangat khawatir. Tanah di depan langsung meledak terpisah. Dan di bawah kendali energi mental yang kuat, dinding bumi tiba-tiba menjorok keluar membentuk lapisan pertahanan di depannya. Namun tepat saat dinding ini terbentuk, rantai raksasa itu pun tiba. Segera dinding bumi itu runtuh seperti riak yang bisa dilihat dengan mata, dengan cepat menyebar keluar, menyebabkan retakan seperti jaring laba-laba. Pada saat ini, Lindong dengan cepat mundur. Tangannya menggenggam tombak surgawi kuno yang muncul. Dalam sekejap, tubuhnya ditutupi oleh lapisan tebal kilau berwarna kaca. Di hadapan makhluk yang mengerikan ini, Lindong tidak berani menurunkan penjagaannya sama sekali. Dinding bumi meledak berkeping-keping ketika sosok darah terbang keluar dari langit yang penuh dengan kotoran. Rantai logam raksasa seperti ular berbisa yang keluar dari gua saat mereka menembak ke arah Lindong dengan maksud untuk melukai sudut yang sangat rumit. Serangan dari boneka jiwa darah ini tampaknya samar-samar mengandung jejak gerakan seni bela diri, menyebabkan Lindong menjadi sangat terkejut. Dengan nyuan power emas yang menyelubungi tubuhnya, tombak Lindong menari. Ketika tombak surgawi ditampilkan dengan cara yang alami dan mengalir, benar-benar memblokir semua rantai logam yang melesat ke arahnya. Di setiap bentrokan, riak energi yang menakjubkan yang muncul menyebabkan retakan demi retakan memanjang di tanah. Kekuatan dari boneka jiwa ini sangat mengerikan. Untungnya karena baru saja dilepas dari segel sehingga kekuatannya belum sepenuhnya pulih. Jika tidak, Lindong tidak akan memiliki cara untuk melawannya. Ia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Namun demikian, Lindong terus-menerus dipaksa untuk kembali bentrok dengan boneka jiwa itu. Kekuatan dari tombak surgawi kuno menyebabkan tangannya merasa mati rasa. Jika ini terus berlanjut, dia tidak akan bertahan lebih lama. Sekali lagi memukul mundur rantai logam lainnya. Kekuatan mengerikan yang menyembur ke arahnya secara langsung menyebabkan Lindong membanting tembok gua. Tubuhnya bergerak saat dia buru-buru mengelak. Begitu dia menghindar, sebuah rantai logam melesat dengan kejam, mengubur dalam-dalam ke dinding saat retakan selebar 1 meter dengan cepat menyebar. Ketika dia melihat kekuatan ganas ini, keringat dingin menutupi kepala Lindong. Dengan rasa takut yang tersisa di dalam hatinya, Lindong dengan marah berteriak kepada Xiao Dao di dekatnya. Namun Xiao Dao memintanya untuk bertahan sedikit lebih lama. Xiao Dao juga dengan tegang menatap bola putih cahaya yang mengambang di bagian atas gua sementara cakarnya menari-nari dengan cepat. Saat cakarnya menari, cahaya putih itu perlahan mulai menggeliat seolah-olah itu mengumpulkan kekuatan yang sangat kuat. Dari cerita aja kalian sudah bisa bayangkan bagaimana serunya pertarungan mereka melawan boneka jiwa darah ini guys. Belum lagi bagaimana ekspresi Lindong yang sedang ketakutan memarahi Xiao Dao. Kayaknya seru banget guys. Ketika dia melihat Xiao Dao, Lindong hanya bisa mengutuknya. Tombak kuno di tangannya dengan tergesa-gesa keluar dan menghalangi rantai logam yang dengan brutal ditembakkan. Tetapi tubuhnya sekali lagi tersentak mundur. Sementara ki dan darah di tubuh boneka jiwa darah ini semakin melonjak. Boneka jiwa ini semakin kuat dan kuat. Saat ia merasakan tingkat kekuatan di balik serangan boneka jiwa darah, ekspresi Lindong semakin saja berubah.
Kekuatan boneka jiwa darah ini pulih terlalu cepat. Jika ini terus berlanjut, ia akan benar-benar jadi ayam geprek kali ini. Namun boneka jiwa darah tidak memberi Lindong terlalu banyak waktu untuk mengatur napas. Mata merahnya penuh haus darah saat dia menatap Lindong dengan tenang. Tubuh boneka jiwa darah bergetar ketika sekali lagi bergerak maju ke depan. Kali ini dia meninggalkan gambar setelah di udara, menunjukkan seberapa cepat dirinya. Lindong yang ingin segera menghindar, tetapi boneka jiwa darah ini sudah muncul di depannya. Lengan merah yang tampaknya seolah-olah kulit robek itu secepat kilat mencakar tenggorokan Lindong. Serangan boneka jiwa darah ini sangat ganas. Lengan darah dengan cepat membesar. Namun saat Lindong hendak mencoba melepaskan diri, tubuh boneka jiwa darah ini tiba-tiba berhenti. Ternyata seekor ular sanca merah raksasa telah melesat dari belakang dan dengan kuat melingkar di pinggangnya. Ketika dia melihat bantuan tiba, Lindong merasa sedikit senang di hatinya. Tatapannya bergeser dan tentu saja dia menemukan Xiaoyan mengibas-ngibas ekor ular sancanya dan dengan kuat menghentikan boneka jiwa berdarah. Xiaoyan melepas raungan ketika cahaya darah meletus dari seluruh tubuhnya. Ekor Xiaoyan benar-benar langsung menarik boneka jiwa darah dan membuatnya berputar-putar di atas kepalanya dan dengan kejam melemparnya ke dinding gua. Seluruh gua sekali lagi bergetar ketika lubang besar dan dalam muncul di dinding gua. Sebagai binatang iblis, kekuatan Xiaoyan bisa tiba-tiba muncul sangat menakutkan. Bahkan boneka jiwa darah dilempar olehnya. Namun meskipun boneka jiwa darah telah dilempar, itu jelas tidak akan memberikan kerusakan padanya. Dengan demikian, lengan darah sekali lagi merangkak keluar dari lubang yang dalam. Ketika aura jahat dari tubuh boneka jiwa darah tumbuh semakin menakutkan. Setelah berjalan keluar dari lubang yang dalam, lengan boneka jiwa darah tersentak ketika rantai logam raksasa merobek udara dan dengan cepat menembak ke arah Xiaoyan. Namun tepat ketika rantai logam hendak mengenai Xiaoyan yang tidak bisa menghindar, sosok hitam tiba-tiba terbang keluar dan menghadang di depannya, dan rantai logam langsung menghantam tubuhnya. Segera suara logam terdengar saat sosok itu langsung meledak ke belakang. Lubang besar pun muncul di area dadanya. Ketika sosok itu jatuh ke tanah, barulah seseorang menyadari jika itu adalah boneka simbol kelas tinggi Lindong. Namun boneka simbol kelas tinggi yang dulunya luar biasa ini tampaknya tidak berbeda dengan selembar kertas. Saat dia menatap ceroboh di boneka kelas tingginya, sudut-sudut mata Lindong langsung berkedut. Suara yang tidak jelas dan serak terdengar dari mulut boneka jiwa berdarah. Dia yang menatap Lindong saat tubuhnya sekali lagi terbang ke depan. Rantai di tangannya berputar seperti kincir angin saat menyerang Lindong dengan kekuatan yang menakutkan. Lindong tidak berani mengambil resiko ketika dia melihat serangan ganas boneka jiwa darah. Dengan lolongan rendah tubuhnya membengkak sementara tombak surgawi kuno di tangannya juga tumbuh. Dengan peningkatan kekuatan fisik dan transformasi kera iblis, tombak kuno di tangannya menari dan bentrok melawan boneka jiwa darah. Ketika Lindong berbenturan langsung dengan boneka jiwa darah, Xiaoyan juga meraung dan menyerang ke depan bergabung dengan pertarungan. Bersama dengan Lindong, mereka dengan gigih menahan boneka jiwa darah. Di dalam gua, riak-riak kekuatan yang menakjubkan terbentang seperti badai, menyebabkan gua bergetar terus-menerus. Bebatuan besar jatuh saat retakan memanjang dengan cepat. Namun Lindong tahu di dalam hatinya bahwa kebuntuan ini akan segera berakhir dengan cepat, karena saat pertempuran berkecamuk, kekuatan boneka jiwa darah meningkat dengan cepat. Jika ini terus berlanjut, mereka hanya akan menjadi semakin lemah, sehingga sulit untuk bersaing. Seperti yang diharapkan Lindong, kebuntuan ini tidak berlangsung lama. Aura jahat dari boneka jiwa darah tiba-tiba meletus. Rantai logam menari ketika mereka dengan cepat menabrak Xiaoyan dan tubuh simbol boneka kelas tinggi miliknya. Setelah menghempuskan Xiaoyan dan juga boneka simbol, cahaya darah di mata boneka jiwa itu meningkat ketika cakar darah yang tajam menusuk hati Lindong. Praktis mustahil untuk mengelak dengan kecepatan semacam itu. Kecepatan serangan boneka jiwa itu sangat cepat sehingga akan menyebabkan rasa dingin di hati seseorang. Bahkan Lindong hanya bisa samar-samar melihat lampu merah menyala di matanya. Akankah dia benar-benar mati di sini saat ini? Cahaya darah pada dada Lindong dengan cepat membesar. Seperti halnya Lindong merasakan dingin di kulitnya. Cahaya putih yang kaya susu tiba-tiba turun dari langit, seperti gelembung saat membungkus boneka jiwa di dalamnya. Simbol kuno aneh yang tak terhitung jumlahnya berkedip-kedip di permukaan gelembung. Di dalam gelembung, boneka jiwa darah secara gila-gilaan menyerang, tetapi gelembung yang tampaknya lemah itu tidak bergerak sama sekali. Sebaliknya, malah terus melayang ke atas sebelum perlahan-lahan meremas ke bola cahaya putih di bawah tatapan Lindong yang sangat lega. Cahaya putih itu pun berangsur-angsur menghilang, berubah menjadi jimat batu yang pada akhirnya saat melayang turun dan mendarat di tangan Lindong.
Jimat batu misterius diletakkan dengan tenang di telapak tangan Lindong, sementara cahaya seperti susu yang hangat berlahan-lahan tersebar. Di bawah cahaya-cahaya itu, bahkan Lindong yang mendidih mulai berlahan tenang. Lindong menatap kaget pada jimat batu di telapak tangannya. Saat dia merasa bingung untuk sesaat, boneka jiwa darah ganas itu sebenarnya secepat ini bisa disegel. Kemudian Xiao Diao kembali bertanya, "Sekarang apa lagi yang kamu inginkan?" Suara lesu terdengar keluar sementara itu mengarah pandangan pada Lindong. Karena untuk mengaktifkan kekuatan penyegelan jimat batu, dia mengeluarkan sedikit kekuatannya. Boneka jiwa darah itu belum sepenuhnya pulih. Oleh karena itu, dengan bantuan dari jimat batu, tidak terlalu sulit untuk menyegelnya. Tentu saja semua berkat jimat batu. Tanpa bantuan itu, tidak ada praktisi manifestasi yang dapat menyamakannya. Lindong agak terpana saat dia dengan senang hati menganggukkan kepalanya. Setelah pertarungan sebelumnya, dia jelas tahu kekuatan boneka jiwa darah itu. Selanjutnya, pada saat itu, boneka jiwa darah itu belum dalam kondisi puncaknya. Di masa depan, jika dia benar-benar bisa menundukkannya, itu pasti akan sangat bermanfaat baginya. Mari kita masuk ke jimat batu dan periksa kembali segelnya. Lindong yang mencengkram jimat batu di tangannya sebelum secara bertahap menyatu ke dalam telapak tangannya. Kemudian dengan juntikan pikiran, jejak energi mental segera menuju ke tempat jimat batu. Di dalam jimat batu, Lindong melayang di udara. Tidak jauh dari dia ada gelembung udara besar. Gelembung udara itu diplester dengan banyak simbol yang terbentuk menjadi lapisan segel-segel kuat. Di tengah-tengah gelembung udara itu, boneka jiwa darah sekarang dengan ganas memukulinya. Namun sekarang ini hanya seperti kura-kura di dalam toples. Meskipun Lindong tidak dapat mengaktifkan kekuatan jimat batu di dalam domain ini, setiap kehidupan yang ada di dalamnya berada dalam kendalinya. Lindong yang menatap boneka jiwa darah di dalam gelembung udara, dia bisa melihat bahwa simbol yang tidak terhitung jumlahnya di sekitar gelembung terus-menerus menerobos masuk ke tubuhnya. Selanjutnya, setiap kali simbol itu masuk ke dalam tubuhnya, kekejaman di matanya akan sedikit meredup, seolah-olah itu terhanyut oleh simbol-simbol itu. Kemudian Xiao Diao pun mengatakan, jika formasi segel ini secara bertahap dapat mengurangi kekejaman dari boneka jiwa darah. Namun saat ini kamu terlalu lemah. Oleh karena itu, langkah ini akan memakan waktu yang cukup lama. Kemudian Xiao Diao juga melanjutkan perkataannya dengan memerintahkan Lindong untuk memasukkan jejak energi mentalnya ke dalam formasi. Lindong mengangguk, kemudian pikirannya bergerak sebelum jejak energi mental melayang dan segera menyatu dengan gelembung udara itu. Setelah jejak energi berhasil menyatu, riak langsung muncul di atas gelembung udara itu. Kemudian jejak energi mental itu terpecah sebelum menempel pada setiap simbol dengan secara terus-menerus masuk ke dalam tubuh boneka jiwa darah itu. Setelah Lindong melakukan yang diperintahkan oleh Xiao Diao juga kembali berbicara. Saat ini energi mentalmu berlahan menembus tubuh boneka jiwa darah bersama dengan simbol-simbol itu. Seiring berjalannya waktu, energi mental ini secara bertahap membentuk energi mental di dalam tubuh boneka jiwa darah itu. Setelah semua selesai, kamu akan dapat sepenuhnya mengendalikan boneka jiwa darah ini. Oleh karena itu, sebelum benar-benar bisa dijinakkan, apakah tidak ada cara untuk menghentikannya agar tidak menyerangku? Jelas Lindong ingin secepatnya menguasai boneka jiwa darah itu, guys. Karena dalam waktu dekat, dia harus pergi ke pertemuan keluarga Lin. Oleh karena itu, tanpa boneka jiwa darah ini sebagai kartu as di lengan bajunya, bukankah itu akan menambah tingkat ketidakpastian untuknya? Xiao Diao menganggukkan kepalanya ketika melihat alis Lindong yang berkerut. Ia dengan malas melambaikan cakarnya dan berkata, pada saat yang kritis kamu masih dapat memanggilnya. Namun, yang perlu kamu ingat, kamu tidak dapat melakukannya untuk jangka waktu yang lama. Tanpa jimat batu menekannya, boneka jiwa akan sekali lagi didorong oleh kemarahan dan kemudian akan menggigitmu kembali. Ketika mendengar kata-katanya, Lindong sedikit menghela napas lega. Meskipun demikian, bahkan memiliki kontrol sesaat dari boneka jiwa darah ini memberinya banyak sekali keuntungan. Meskipun boneka jiwa darah ini sangat kuat, itu masih belum mencapai kondisi puncaknya. Setelah kamu dapat sepenuhnya mengendalikannya, barulah kita membuatnya bisa sampai ke kekuatan terkuatnya. Lindong yang memang diciptakan sebagai manusia yang penuh rasa penasaran pun terus-menerus bertanya kepada Xiao Diao, apakah ada cara untuk meningkatkan kekuatan dari boneka jiwa darah ini? Saat ini boneka jiwa darah ini sudah sangat kuat. Jika itu ditingkatkan, maka dia akan mampu mendominasi seluruh kekaisaran dinastian. Xiao Diao tertawa licik seraya menjawab, tentu saja itu mungkin. Namun kamu akan memerlukan pil nirvana untuk melakukannya. Coba aku lihat. Boneka jiwa ini terbagi menjadi 9 kelas, seperti 9 tahap nirvana. Saat ini, boneka jiwa ini harusnya menjadi boneka jiwa kelas 1.
Jika ia melahap 180.000 pil nirvana lainnya, ia seharusnya bisa naik ke tingkat 2. Pada saat itu akan setara dengan praktisi nirvana tahap kedua. 180.000 pil nirvana. Ketika mendengar kata-kata ini, alis Lindong langsung berkedut. Sebelumnya, di dalam tablet manifestasi, dia telah bertarung dengan sengit hanya untuk memperebutkan ratusan pil nirvana dari Lin Langtian. Itu saja sudah cukup untuk membuatnya membencinya sampai ke tulang belulangnya. Namun, dia tidak pernah berharap bahwa untuk meningkatkan boneka jiwa darah ini, dia membutuhkan pil nirvana dalam jumlah besar. Bahkan di antara paksi elit di dinastian, hanya akan ada beberapa yang mampu membayar jumlah seperti itu. Selanjutnya sekarang, kamu akan maju ke tahap manifestasi. Oleh karena itu, kamu harus mulai mempersiapkan diri untuk menyerang tahap nirvana. Berdasarkan perhitunganku, untuk mengumpulkan energi nirvana yang cukup untuk menyerang ke tahap nirvana, kamu akan membutuhkan kira-kira jumlah pil yang sama juga, kata Xiao Dao dengan malas. Lindong tertawa getir saat dia menggelengkan kepalanya. Pil nirvana terlalu berharga dan diperlakukan sebagai permata oleh setiap praktisi yang memiliki potensi untuk menyerang tahap nirvana. Oleh karena itu, pil nirvana hanya sesekali muncul dalam pelelangan, dan itu pun akan langsung tersapu dari rak. Saat ini, meskipun dia mendapatkan 2 juta pil yuan murni dari sakte iblis besar dan paksi lainnya, jika dia menggunakannya untuk membeli pil nirvana itu bahkan tidak akan membuat perbedaan sama sekali. Mari kita selesaikan masalah ini dulu. Bahkan paksi elit seperti Clan Lin akan merasa sulit untuk mendapatkan pil nirvana yang sangat mengejutkan itu. Lindong menghela napas sementara kepalanya mulai terasa sakit. Tidak heran hanya ada sedikit praktisi panggung nirvana di dinastian. Itu karena sangat sulit untuk mengumpulkan pil nirvana yang cukup. Selanjutnya, setelah dengan susah payah mengumpulkan semua pil nirvana untuk menyerang tahap nirvana, tidak ada jaminan bahwa seseorang akan berhasil. Faktanya, beberapa praktisi elit telah gagal ketika mereka mencoba untuk menyerang tahap nirvana, dan akhirnya menabrak dan menghancurkan diri mereka sendiri. Seharusnya ada beberapa pil nirvana yang disimpan di dalam sakti boneka mengerikan. Pada saat itu, bahkan jika kamu memilih untuk mengambil semuanya, semua orang sakti iblis besar itu mungkin tidak akan keberatan sama sekali. Dan jika mereka berani keberatan, maka kamu bisa melawannya juga, kata Xiao Dao. Lindong tersenyum saat dia mengangguk. Meskipun dia tidak membenci paksi-paksi seperti sakti besar dan yang lainnya, dia tidak menyukai mereka juga. Oleh karena itu, tidak perlu baginya untuk memberi mereka terlalu banyak jarahan. Baiklah, ayo pergi. Tinggalkan area ini terlebih dahulu dan biarkan boneka jiwa darah perlahan-lahan dibersihkan oleh Jumat Batu. Penghargaan yang kami peroleh saat ini sudah jauh melebihi harapanku. Lindong melambaikan tangannya sebelum tubuh rohaninya mulai berangsur-angsur menghilang. Kemudian Xiao Dao melirik boneka jiwa darah itu di dalam gelembung udara sebelum tubuhnya mulai menghilang dari domain spiritual jimat batu ini juga. Di dalam gua, mata Lindong yang tertutup rapat perlahan-lahan dibuka. Kemudian tanpa basa-basi lagi dia melambai ke Xiaoyan sebelum dia berbalik dan berjalan keluar dari gua. Lindong mengikuti jejaknya saat dia berjalan kembali. Ketika dia keluar dari gua, dia juga memilih untuk menghancurkan jalannya. Akhirnya dia berjalan dengan santai menuju ke puncak gunung. Ketika Lindong sekali lagi muncul di puncak gunung Black Jin yang misterius, situasi yang sebelumnya kacau sekarang sebagian besar telah dikuasai oleh sakti iblis besar dan paksi lainnya. Sebagian besar anggota mereka mengamuk melalui markas sakti boneka mengerikan mencari berbagai jenis harta. Berdiri di puncak gunung, Ketua Mulai dan yang lainnya melihat Lindong muncul. Mereka segera menghentikan apa yang mereka lakukan. Berdasarkan tindakan mereka, mereka jelas sangat hormat dan sopan terhadapnya. Sakti pemimpinmu, sepertinya kalian melakukan banyak upaya untuk pencarian ini. Lindong tersenyum ketika dia menatap kru seperti pencuri yang mengobrak-abrik markas dari sakti boneka itu. Ketika mereka mendengar kata-katanya, jantung Mulai dan yang lainnya berdetak kencang sebelum mereka berbalik dan saling memandang. Segera mereka secara bersamaan mengeluarkan tas Qian Kun dari lengan baju mereka sebelum mereka tertawa dan berkata, saat ini adik Lindong telah mencapai tahap manifestasi. Berdasarkan tingkat kultivasi kamu mungkin akan segera mencapai puncak tahap manifestasi dan kamu pasti akan membutuhkan banyak pil nirvana pada saat itu. Pil nirvana ini digeledah dari sakti boneka mengerikan dan sekarang kami ingin menyajikannya kepada saudara kecil Lindong sebagai tanda persahabatan. Ketika dia melihat situasi ini, senyum muncul di wajah Lindong. Orang-orang ini memang sangat cukup tajam. Segera dia tanpa basa-basi mengambil tas Qian Kun itu sebelum energi mental menyapu mereka. Seketika dia melihat tas-tas berisi pil nirvana, bahkan sepertinya ada ribuan dari mereka.
Saat ia menggenggam tas Qian Kun itu, Lindong tanpa sadar menggelengkan kepalanya diam-diam. Tidak heran Tengsa ini membentuk aliansi untuk mengumpulkan lebih banyak sumber daya. Berdasarkan tabungannya saja, berapa lama yang diperlukan sebelum dia bisa memiliki cukup pil nirvana untuk menyerang tahap nirvana. Ketika mereka melihat Lindong tanpa sadar mengambil pil nirvana itu, Mulai dan yang lainnya merasa agak enggan. Mereka semua berada pada tahap manifestasi dan mereka juga membutuhkan pil nirvana ini. Namun sekarang mereka mengerti bahwa terlepas dari pil nirvana ini, bahkan jika Lindong menuntut sesuatu yang lebih keterlaluan, mereka juga harus menyetujuinya. Aku akan tinggal di sini selama 1 hari lagi. Besok berikan aku pilihan murni yang aku janjikan dan aku akan pergi. Kalian bebas untuk memutuskan bagaimana cara membagi wilayah dari sakti boneka ini. Kemana adik Lindong akan pergi? Jika kamu tidak keberatan, sakti iblis besar kami tidak memiliki wakil pemimpin sakti. Saat ini, gadisku tepat pada usia untuk menikah. Berdiri di belakang Mulai. Ketika Mukian Kian mendengar kata-katanya, pipinya yang cantik segera terbakar. Dia tampak sangat memikat. Berdiri di sampingnya, Wujong dan yang lainnya tercengang. Sebelum mereka segera mengutuk diam-diam di dalam hati mereka. Namun mereka tidak memiliki anak perempuan yang sama menariknya. Oleh karena itu mereka hanya bisa terus-menerus menggosok telapak tangan mereka. Namun Lindong pun tertawa. Terima kasih atas tawaran pemimpin saktemu. Namun aku akan segera pergi meninggalkan provinsi besar. Dan aku mungkin tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk kembali lagi. Oleh karena itu, aku tidak dapat menerima hadiah dermawan itu. Lindong tanpa sadar tersenyum. Bahkan untuk merekrutnya, orang itu bahkan berencana untuk mengorbankan putrinya. Meskipun demikian, target utamanya bukanlah tempat ini. Ketika dia memikirkan hal ini, Lindong perlahan-lahan mengangkat kepalanya saat dia menatap ke arah cakrawala di utara. Lin Langtian, waktu 2 tahun hampir habis. Namun kali ini, apakah kamu masih memiliki kultivasi untuk berperilaku tidak sopan denganku? Nah, luar biasa. Ceritanya semakin memanas guys. Gimana menurut kalian? Jika kalian menyukai ceritanya, langsung tekan tombol subscribe-nya. Silahkan berikan komentar jika ada kesalahan dalam penyebutan kata-kata ataupun nama karakter. Mimin undur diri dulu dan bye-bye.